Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Nama saya Diva Hangkar Putrianas. Di video ini, saya sebagai guru kalian yang akan membahas materi mengenai tumbuhan dan hewan yang hampir punah di Indonesia. Nah, apakah kalian pernah bertanya-tanya, bagaimana jika di dunia ini tidak ada tumbuhan dan hewan? Jika di dunia ini tidak ada tumbuhan, maka tidak akan ada kehidupan. Karena tumbuhan menyumbang sekitar 70% oksigen yang kita hirup. Dan tentu saja, tumbuhan adalah salah satu sumber makanan manusia. Sama dengan tumbuhan, hewan adalah salah satu sumber kebutuhan bagi manusia. Jika hewan dan tumbuhan di dunia ini punah, maka ekosistem di dunia ini tidak akan seimbang. Apakah kalian menyadari bahwa ada banyak sekali manfaat tumbuhan dan hewan di sekitar kita? Yang pertama, bahwa tumbuhan akan menjaga oksigen yang di sekitar kita tetap bersih. Dengan oksigen yang bersih, maka hidup akan lebih sehat. Yang kedua, fungsi tumbuhan ini bisa menjadi obat-obatan herbal bagi manusia. Contohnya, sirih, jahe, kunyit, kencur, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, tumbuhan sebagai peredam bencana, seperti banjir dan longsor. Bayangkan, kalau tidak ada tumbuhan di sekitar kita, banjir akan terjadi setiap saat. Karena akar dari tumbuhan ini menyerap banyak air dan akan mencegah banjir. Yang keempat, tidak hanya sebagai oksigen dan sumber makanan, tumbuhan bisa menjadi alat memperindah lingkungan yang disebut tanaman hias. Dengan keindahan bentuk dan warnanya, tanaman hias ini bisa digunakan di ruangan yang polos sekalipun bisa terlihat segar dan indah. Ini adalah contoh-contoh tanaman hiasnya. Yang pertama dan yang paling sering digunakan adalah kaktus. Lalu ada tanaman Wijaya Kusuma, tanaman Barbados Gooseberry, dan ada tanaman Lavandula pinnata. Masih banyak lagi deh. Dan sekarang kita akan membahas manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Hewan memiliki manfaat besar bagi kehidupan manusia. Ada yang dimanfaatkan sebagai sumber makanannya, serat untuk bahan pakaian, dan untuk alat transportasi atau ditunggangi. Nah, kalian semua pasti sudah mengetahui manfaat hewan ternak. Ada yang bisa diambil dagingnya, susu, telur, bulu, bahkan tenaganya. Daging dan telur bisa dijadikan sumber protein bagi manusia, susu sebagai sumber kalsium, bulu hewan ternak seperti domba bisa dijadikan jaket atau pakaian, dan tenaga hewan kerbau bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah, tenaga kuda bisa dijadikan media transportasi, dan berolahraga berkuda. Tidak kalah dengan hewan yang ada di daratan, hewan yang berada di perairan juga sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti ikan mujair dan cumi-cumi adalah sumber protein tinggi yang bisa dikonsumsi manusia. Tidak hanya sebagai sumber makanan, hewan air yang penampilannya menarik ini bisa dijadikan sebagai hiasan. Contohnya ada ikan zebra, ikan badut atau clownfish, lalu ada Andover lionfish, ikan balon, dan masih banyak lagi. Eits, tapi tunggu dulu, apa kalian punya hewan peliharaan? Tahukah kalian bahwa hewan peliharaan baik untuk kesehatan mental kita loh? Yang pertama, bahwa hewan peliharaan bisa mengurangi depresi. Contohnya anjing. Anjing sangat pandai mendorong pemiliknya untuk berolahraga. Selain itu, hewan peliharaan juga bermanfaat untuk menenangkan pikiran. Hanya dengan bermain dengan hewan peliharaan, membelainya, atau sekedar memperhatikan hewan peliharaanmu ini saja, dapat memberikan efek santai. Hewan peliharaan dapat memberikan rasa aman kepada pemiliknya dan juga dapat menemani kegiatan sehari-harimu. Sejauh ini kita telah membahas beragam manfaat tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang kita akan memasuki materi kita mengenai tumbuhan dan hewan yang hampir punah di Indonesia. Check it out. Ada beragam hewan dan tumbuhan yang hampir punah di Indonesia. Di antaranya adalah komodo, jalak Bali, gajah, buaya, orang utan, burung cendrawasih, elang bondol, badak Jawa, pohon eboni, dan bunga rafflesia. Mari kita bahas satu persatu mengenai hewan dan tumbuhan tersebut. Yang pertama adalah komodo. Komodo atau biasa disebut biawak komodo ini adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Flores, Rinca,
Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia yang ukurannya rata-rata mencapai 2-3 meter dan beratnya mencapai 100 kg. Jadi kebayangkan besarnya seperti apa? Yang penting bukan seperti di film Godzilla ya. Tubuhnya yang besar dan rupa yang mengerikan ini, komodo menjadi hewan yang paling terkenal di dunia. Tetapi sungguh disayangkan bahwa habitat komodo telah menyusut akibat perlakuan manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga komodo menjadi spesies hewan punah. Biawak komodo ini telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia, dan habitatnya dijadikan taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo yang berada di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, ada burung cendrawasih. Burung ini dikenal dengan bulu-bulunya yang cantik, terutama pada burung jantan, yang bulu-bulunya yang memanjang dan rumit, yang berada di paruh, kepala, dan sayapnya. Ukuran burung cendrawasih raja memiliki panjang 15 cm dengan berat 50 gram. Dan burung cendrawasih paruh sabit memiliki panjang 110 cm. Mengapa burung ini punah? Ini dikarenakan bahwa dulunya masyarakat Papua menjadikan bulu burung ini menjadi pakaian adat mereka. Jadi perburuan ini menyebabkan kerusakan habitat dan penurunan jumlah burung menjadi terancam. Namun, burung-burung ini telah dilindungi dari aktivitas pemburuan. Dan yang ketiga, ada badak Jawa. Badak ini masih termasuk ke dalam genus badak India dan memiliki kulit yang bermozaik seperti baju baja. Ukuran badak ini mencapai 3,1 meter dan tingginya mencapai 1,4 sampai 1,7 meter. Ukuran cula badak Jawa ini biasanya 20 cm lebih pendek dari ukuran badak lainnya. Meski disebut badak Jawa, badak ini menyebar di seluruh Nusantara, Asia Tenggara, India, serta Tiongkok. Sekarang spesies badak ini termasuk status yang sangat kritis karena hanya ditemukan sedikit populasi di alam bebas. Kemungkinan badak ini adalah mamalia terlangka di bumi. Berkurangnya populasi badak ini diakibatkan oleh perburuan liar yang untuk diambil culanya. Sekarang hanya ada sekitar 40-50 populasi badak hidup yang hidup di Taman Nasional Ujung Kulon di Pulau Jawa. Sungguh disayangkan. Yang keempat adalah orang utan. Penty reassures the youngsters. Orang utan adalah salah satu jenis kera besar yang memiliki lengan yang panjang dan berbulu merah kecoklatan. Kera ini hidup di hutan tropis Indonesia, khususnya di Kalimantan dan Sumatera. Kera ini memiliki ukuran tubuh yang tingginya 1-1,5 meter dan beratnya mencapai 90 kg. Mereka mempunyai kepala yang besar dan memiliki posisi mulut yang tinggi. Tidak seperti simpanse dan gorila, orangutan ini tidak hidup sekawanan atau bergerombol. Jadi, akan mudah bagi manusia untuk memburunya. Kera ini ditemukan di wilayah hutan hujan tropis Asia Tenggara, yaitu di Pulau Borneo dan Sumatera. Mereka biasanya tinggal di pepohonan lebat dan membuat sarangnya dari dedaunan. Saat ini, hampir semua orang utan Sumatera hanya ditemukan di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Populasi lain yang diperkirakan potensial hidup dalam jangka panjang sekarang berada di Batang Toru, Sumatera Utara, dengan jumlah sekitar 400 individu. Yang kelima, elang bondol. Elang bondol ini adalah burung pemangsa yang berukuran 43-51 cm. Memiliki sayap yang lebar dengan ekor yang pendek dan membulat ketika membentang. Bagian kepala, leher, dan dada berwarna putih, sisanya berwarna merah bata. Elang ini tersebar di bagian Cina Selatan, Asia Tenggara, India, Indonesia, dan Australia. Tetapi tidak banyak yang tahu bahwa elang ini merupakan spesies yang terancam punah. Populasi spesies langka ini sekarang berada di Jakarta dan Kepulauan Seribu dengan status yang sangat mengkhawatirkan. Yang keenam adalah jalak Bali. Jalak Bali ini adalah burung pengicau yang berukuran sedang dengan panjang kurang lebih 25 cm. Burung ini hanya ditemukan di bagian hutan barat Pulau Bali yang merupakan hewan endemik Indonesia. Jalak Bali mempunyai bulu yang sangat bersih dengan ujung sayapnya dan ekornya berwarna hitam dan memiliki lebar 25 mm.
Pelupuk matanya yang berwarna biru tua mengelilingi bola mata dan mempunyai paruh yang runcing berukuran 2-3 cm. Saat ini, burung jalak Bali termasuk ke dalam spesies punah dengan populasinya tahun 2009 mencapai 155 individu. Yang ketujuh, buaya. Pasti kalian sudah mengerti mengenai buaya. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Biasanya mereka menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, rawa, dan lahan basah lainnya. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan yang berjenis tulang belakang seperti ikan, reptil, dan mamalia. Meskipun buaya ditakuti orang, namun produk dari kulit-kulit buaya ini sangat disukai dan berharga mahal. Kulit buaya diolah untuk dijadikan aneka kerajinan kulit seperti dompet, tas, ikat pinggang, sepatu, dan masih banyak lagi. Itulah salah satu penyebab spesies hewan ini menjadi hewan punah. Untuk mengurangi tekanan populasi buaya di alam, berbagai upaya penangkaran telah dikembangkan. Yang kedelapan adalah gajah. You might already know that elephants are large. Gajah adalah hewan herbivora yang dapat ditemui di berbagai habitat, seperti di sabana, gurun, rawa-rawa, dan hutan. Gajah betina cenderung hidup dalam kelompok keluarganya yang terdiri dari satu betina dengan anak-anaknya, atau beberapa betina yang berkerabat beserta dengan anak-anak mereka. Kelompok ini dipimpin oleh individu gajah yang disebut matriark, yang biasanya adalah betina yang paling tua. Gajah memiliki ciri-ciri khusus, dan yang paling menarik atau diperhatikan adalah belalai atau proboscis yang biasanya digunakan untuk banyak hal, terutama untuk bernafas, menghisap air, dan mengambil benda. Gigi sarinya tumbuh menjadi taring atau gading yang biasanya digunakan untuk senjata, mengambil benda, atau menggali tanah. Daun telinganya yang besar selain untuk mendengarkan, itu juga bisa untuk mengatur suhu tubuh mereka. Sekarang, kita memasuki beberapa tumbuhan yang hampir punah di Indonesia. Yang pertama, ada bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia ini adalah jenis tumbuhan bunga parasit. Bunga ini ditemukan oleh pemandu dari Indonesia yang bekerja untuk Dr. Joseph Arnold. Tumbuhan ini tidak memiliki batang, daun, maupun akar yang sesungguhnya. Satu-satunya bagian tumbuhan Rafflesia ini di luar dari tumbuhan inangnya adalah bunga yang bermahkota raksasa berjumlah 5. Diameter bunga ini mencapai 100 cm dan beratnya mencapai 10 kg. Jadi kebayang nggak besarnya bunga Rafflesia ini? Penyebab kepunahan bunga Rafflesia ini disebabkan oleh kerusakan hutan yang berada di Sumatera, karena sebagian besar habitat bunga ini berada di hutan Sumatera. Yang terakhir ada pohon eboni. Pohon eboni atau biasa disebut pohon kayu hitam Sulawesi, jenis pohon yang menghasilkan kayu mahal dari suku eboni ebonian. Pohon ini memiliki batang yang tinggi tegak lurus yang tingginya mencapai 40 meter. Diameter batang bagian bawah dapat mencapai 1 meter. Kulit batangnya beralur, mengelupas kecil-kecil, dan berwarna hitam kecoklatan. Daunnya tersusun berseling dengan jorong yang memanjang dengan ujung yang meruncing. Permukaan atasnya yang mengkilap dan seperti kulit yang berwarna hijau tua. Permukaan bawahnya berbulu dan berwarna hijau abu-abu. Pohon ini menghasilkan kayu dengan kualitas yang sangat baik. Dalam perdagangan internasional kayu hitam Sulawesi, ini dikenal dengan Makassar ebony, Coromandel ebony, Striated ebony, dan Black ebony. Jika di Indonesia, pohon ini dikenal dengan sebutan kayu hitam, toetandu, sora kayu lotong, dan kayu maiton. Karena perkembangan populasi pohon ini yang lambat, dan karena tingginya tingkat eksploitasi di alam, kini kayu hitam Sulawesi ini telah terancam punah. Untuk melindunginya, kini lembaga IUCN atau International Union for Conservation of Nature and Natural Research atau Uni Internasional untuk Konservasi Alam menetapkan statusnya sebagai status rentan. Jadi, terima kasih telah menonton dan mendengarkan penjelasan saya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.